A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Pakai juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita bersyukur pada sore hari ini ada di majelis yang penuh berkah ini ya. Jadi di hari Jumat yang baik. Nah, kita akan membahas satu topik yang penting. Jadi Syekh Abdul Qadir As-Sufi, beliau ini salah satu guru yang saya juga menjadi murid, mengatakan bahwa kita harus paham zaman di mana kita hidup. Ya. Kita harus paham zaman kita hidup. Dan beliau mengatakan bahwa ini adalah zaman akan berakhirnya satu peradaban, ya. Dan setiap berakhirnya satu peradaban, maka dia akan diikuti dengan lahirnya peradaban yang baru. Nah, jadi peradaban itu tidak linier. Zaman itu tidak linier, tidak lurus gitu dari primitif menjadi pramodern, menjadi modern, jadi dan seterusnya. Karena peradaban ini adalah kehidupan, dan kehidupan berarti dia juga mengikuti hukum biologis. Lahir, tumbuh, dewasa, tua, busuk, mati. Nah, kemudian tumbuh lagi satu peradaban yang baru. Jadi Syekh Qadir mengatakan one world dying, another being born. Gitu. Jadi satu peradaban sedang runtuh dan akan lahir peradaban baru. Jadi kita ini bukan hidup di akhir zaman. Kita hidup di ambang zaman yang baru. Nah, itu sangat bertolak belakang pemahamannya ya. Jadi kita anak-anak muda muslim ini terutama harus menyongsong akan lahirnya peradaban yang baru, zaman yang baru, sesudah akan berakhirnya peradaban yang penuh kezaliman ini. Jadi Rasul menggunakan istilah mulkan jabariyah. Nah, ini akan segera berakhir, dan karena itu kita harus menyongsong zaman yang baru, bukan menanti berakhirnya zaman. Besok saja gaib, apalagi akhir zaman. Gitu. Nah, karena itu menjadi sangat penting kita memahami zaman kita hidup ini, dan sesudah runtuhnya zaman yang sekarang berlangsung ini, zaman apa yang akan kita hadapi. Nah, dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan ya, ada 4 ayat yang bunyinya kurang lebih sama, maknanya sama. Saya bacakan salah satunya, ini surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulli ummatin ajalun. Wa kulli ummatin ajalun. Setiap umat itu akan datang ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yantakhirun. Dan ketika ajal itu datang, maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diakhirkan satu detik pun, ya. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Nah, jadi setiap umat, berarti setiap peradaban, setiap ideologi itu akan ada ajalnya, dan ketika ajal itu datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, Ibnu Khaldun memberikan penjelasan tentang ajal atau siklus kehidupan itu, ya. Dia mengatakan satu peradaban itu umurnya 4 generasi. Generasi pertama adalah generasi yang mendirikan, ya. Generasi kedua adalah yang membangun dan membesarkan. Generasi ketiga yang menikmati dan foya-foya atasnya. Maka generasi keempat yang menghancurkan, membuat itu hancur. Nah, kehancuran itu atau generasi itu secara alamiah kita bisa ketahui umur produktif manusia itu kira-kira 40 tahun. Dan kalau tidak salah dalam Al-Quran disebut itu satu generasi umat itu adalah 40 tahun. Nah, artinya kalau kita mengikuti penjelasan Ibnu Khaldun, dan Ibnu Khaldun ini menjelaskan secara empiris dari kehidupan dinasti-dinasti sepanjang yang dia teliti. Nah, kalau satu generasi itu 40 tahun, maka 4 generasi ada 160 tahun. Ya kan? 3 generasi ada 120 tahun. Nah, 120 tahun itu berarti the beginning of the end. Awal dari berakhirnya sebuah peradaban.
Nah, apa yang membuat hilang peradaban itu tanda-tandanya adalah ya karena kemudian sudah tadi hanya menikmati, berfoya-foya, tidak lagi punya kepedulian. Dan yang kedua adalah hilangnya apa yang disebut sebagai asobiah. Asobiah. Nah, asobiah itu adalah energi ruhaniah yang menyatukan umat Islam. Dan Ibnu Khaldun mengatakan ketika asobiah itu adalah bertujuan menegakkan dinul Islam, maka Allah akan berikan keberhasilan. Gitu. Nah, tetapi secara alamiah dia akan mengalami pembusukan dan keruntuhan. Nah, tanda lain dari mulai busuknya dan akan runtuhnya sebuah dinasti adalah ketika pajak merajalela. Ya, pajak merajalela. Nah, kita bisa menambahkan dari penelitian sejumlah ilmuwan modern dua yang bisa ditambahkan, yaitu selain pajak yang merajalela ada nilai mata uang yang terus-menerus merosot, yang kehabisan daya belinya. Dan yang kedua adalah daya beli uang yang terus merosot, pajak yang merajalela. Nah, yang kedua adalah hilangnya semangat warga untuk berpikir dan mengikuti persoalan-persoalan publik. Dalam bahasa kita, orang tidak peduli dengan urusan-urusan fardu kifayah, tidak mengerti dan tidak peduli dengan fardu kifayah. Orang nafsi-nafsi, urusannya adalah urusan pribadi-pribadi. Manusia menjadi egois, menjadi selfish dan sebagainya. Nah, itu adalah tanda-tanda keruntuhan sebuah dinasti kalau istilah Ibnu Khaldun. Nah, kita bisa merujuk satu penjelasan lain dari satu sejarawan dan ilmuwan Yunani kuno yang namanya Polybios. Kalau Anda belajar ilmu politik mungkin diajarkan sedikit. Ya, Polybios juga mengatakan hal yang sama. Nah, hanya Polybios membuat siklus yang lebih panjang dibandingkan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dia mempelajari dalam kurun beberapa ratus tahun. Nah, tapi Polybius lebih panjang, dia melihat sejak zaman Romawi kuno. Romawi kuno sampai kemudian Romawi kedua. Nah, dia menjelaskan bahwa sistem politik itu juga mengalami siklus sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, dia mengatakan pertama, tata pemerintahan itu alamiah, muncul dari kepala suku, dari kepala-kepala warga yang menghasilkan apa yang disebut sebagai personal rule, pemerintahan di tangan satu orang. Nah, dari situ nanti akan terjadi penyimpangan. Nah, para raja ini kemudian cenderung menyimpang, dan karena itu akan muncul oligarki, aristokrasi. Ya. Jadi di kalangan para pemimpin di bawah raja ini, dia akan kemudian mengambil alih kekuasaan. Nah, aristokrasi pada saatnya juga akan mengalami pembusukan. Maka dia akan menghasilkan oligarki, ya, segelintir orang yang berkuasa, tidak lagi kolegial berdasarkan satu kekuasaan yang terdesentralisasi. Nah, oligarki pada akhirnya juga akan mengalami pembusukan karena menghasilkan tirani. Nah, maka akan menghasilkan demokrasi. Ya. Nah, demokrasi juga akan mengalami pembusukan. Kemudian menghasilkan yang disebut sebagai oklokrasi atau mobokrasi, di mana kekuasaan tidak lagi di tangan para senator, karena senatornya menjadi boneka, dan juga tidak menjadi kalau kita sebut presiden hari ini, karena seorang presiden juga boneka. Nah, di zaman Romawi yang mengambil alih kekuasaan itu adalah militer. Nah, di zaman modern yang mengambil kekuasaan itu adalah bankers class. Jadi presiden dan anggota-anggota parlemen ini boneka saja. Mereka hanya menjalankan apa yang menjadi program dan sistem para bankir. Nah, kalau kita lihat siklus Polybios, itu juga berputar. Jadi sesudah Romawi pertama, masuk Romawi kedua. Nah, Romawi kedua kemudian berakhir dengan kediktatoran. Dan kemudian, nah, pada saat oklokrasi sudah berakhir, menghasilkan diktatoran, muncullah kembali kepada personal rule, kepada monarki. Gitu. Nah, monarki tahap ketiga ini muncul sesudah abad ke-12.
di Eropa, ya. Kemudian menghasilkan Westphalia dan sebagainya. Abad ke-14, 15, kemudian ada Renaissance, muncullah ide gagasan nasionalisme. Nah, itu puncaknya kemudian mengalami lagi tirani, yaitu zaman kemudian menghasilkan revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis kembali menghasilkan demokrasi, ya. Nah, demokrasi yang terakhir inilah yang berlangsung sampai hari ini. Nah, jadi kalau kita lihat umur demokrasi yang berlaku hari ini adalah dari abad ke-18, jadi 200 tahun. Nah, tapi itu kan masih dalam perkembangan awal. Nah, konsolidasi demokrasi dalam pengertian kemudian membentuk negara-negara fiskal itu terjadi di abad ke-20 dengan apa yang disebut sebagai gerakan nasionalisme. Nah, itulah munculnya republik-republik yang ada dua yang kita bisa lihat. Pertama adalah bekas jajahan-jajahan kolonial Eropa, bekas jajahan Prancis, bekas jajahan Belanda, bekas jajahan Inggris. Nah, yang bagian di timur adalah bekas amirat-amirat dari Daulah Utsmani. Nah, disitulah kemudian muncul ideologi yang sekarang berlaku ini, yaitu yang disebut sebagai nasionalisme, demokrasi, yang menghasilkan negara fiskal. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah munculnya negara-negara modern ini bukan spontan, gitu, tapi didesain. Nah, dua penanda yang bisa kita bandingkan adalah di Daulah Utsmani muncul apa yang disebut Turki Muda 1908. Nah, di Nusantara ini muncul yang namanya sesudah Budi Utomo Sumpah Pemuda 1928. Tapi dimulainya kan dari gerakan yang disebut nasionalisme itu, yaitu Budi Utomo 1905. Nah, jadi itu bersamaan. Yang kemudian menghasilkan negara-negara fiskal. Nah, negara fiskal itu apa? Jadi pada saat perubahan politik ini sebetulnya didahului atau bersamaan dengan perubahan secara finansial. Nah, di mana dulu model moneter kita adalah berbasis pada uang emas dan perak, ya kan? Jadi uang masyarakat pada waktu itu adalah koin emas, koin perak. Ada yang disebut dukat, ada yang disebut gulden, ada yang disebut solidus, ada yang disebut dinar, ada yang disebut apapun namanya, terbuat dari emas dan perak. Dan itu diterbitkan oleh para sultan dan para raja. Ya, kalau di Eropa ya raja-raja Kristen, Katolik, di Islam ya para sultan, gitu. Nah, lalu sesudah Renaissance menghasilkan sistem politik baru, ya. Nah, kemudian menghasilkan sistem ekonomi yang baru juga, yang kemudian kita kenal sebagai kapitalisme di zaman ini. Nah, itu diikuti dengan perubahan politik di satu sisi, revolusi Prancis yang kemudian menghasilkan republik. Nah, revolusi Prancis tidak mungkin terjadi kalau tidak didahului dengan perubahan sistem moneter, yaitu diciptakannya uang kertas, gitu. Dan penciptaan uang kertas itu sebenarnya adalah satu kudeta secara bersamaan dengan aspek politiknya. Jadi pilarnya dua, ekonomi dan politik, ya kan? Nah, politiknya adalah dihapuskannya raja di barat dan sultan di timur, kemudian dibentuklah republik oleh kaum republikan. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Atau sisi yang kedua adalah perubahan di finansial, di mana dulu harta itu adalah emas dan perak dan tanah, dan itu berarti di tangan rakyat. Nah, itu diambil alih dengan cara diubah menjadi kertas, dan dengan perubahan sistem mata uang emas dan perak menjadi kertas, maka pemajakan menjadi jauh lebih mudah dan ekstensif. Kemudian harta berubah pemilikan dari yang semua dimiliki oleh rakyat menjadi di tangan para bankir, karena dialah pihak yang diberi monopoli untuk mencetak uang kertas. Nah, tapi di balik itu semua perubahan ekonomi dan politik, sebenarnya yang terjadi adalah perubahan bukan ideologi, tapi perubahan masyarakat yang beriman menjadi masyarakat ateis. Ya, jadi ketika masyarakat itu beriman, terlepas bahwa akidah orang-orang Kristen itu menyimpang, tapi mereka masih taat, bahwa mereka harus tunduk patuh pada hukum Tuhan. Seperti hanya umat Islam masih menyatakan taat dan tunduk patuh pada syariat Islam.
Nah, ide Renaissance, kemudian negara nasionalis, itu mengatakan Tuhan memang masih kita perlukan, tapi Tuhan adanya di belakang. Tuhan diperlukan hanya untuk menciptakan alam raya ini, dan dia memberikan akal pikiran kepada manusia. Ya, karena itu kita sekarang tidak lagi perlu Tuhan. Kita bisa mengelola kehidupan ini dengan nalar kita sendiri. Maka mereka bilang kita tidak perlu kitab suci. Orang Islam bilang kita tidak perlu Quran, tidak perlu sunnah, kita perlu konstitusi. Maka dibikinlah konstitusi. Ya. Nah, konstitusi inilah yang kemudian menjadi dasar kehidupan yang baru. Jadi konstitusi adalah produk dari ateisme yang dikasih nama humanisme, yaitu bahwa kita tidak perlu Tuhan. Tuhan ini kayak tukang jam aja, dia bikin jam, sesudah jamnya jadi ditempel di dinding, dia berputar sendiri, tak 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 tak. Sepenuhnya kita kemudian mengelola hidup kita sendiri. Dibikinlah konstitusi. Nah, tetapi Tuhan tidak bisa ditinggalkan begitu saja, gitu. Karena di dalam psyche manusia masih memerlukan supreme being itu, yang tremendum dan fascinatum, sesuatu yang ditakuti, yang besar. Nah, karena itu sosok Tuhan kemudian diganti dengan konsep atau tauhid, lebih tepatnya kalau kita pakai istilah kita, diganti dengan konsep monoteisme, gitu. Bahwa kamu harus percaya pada Tuhan, tapi sudah percaya saja, gitu. Jadi kita pakai rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhannya bukan satu, Tuhannya banyak. Tuhan yang Maha Esa menurut si A, Tuhan Maha Esa yang menurut B, Tuhan Maha Esa yang menurut C. Nah, ini untuk menggantikan tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi dengan bayang-bayang bahwa kita seolah-olah masih percaya pada Tuhan, tapi kita kemudian tunduk patuh bukan pada Tuhan. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya Allah SWT. Tapi kamu tunduk dan patuh dan taat dan cinta dan takut kepada siapa? Kepada pada sesuatu selain Allah SWT. Gitu. Nah, jadi masyarakat modern ini adalah masyarakat yang pagan, masyarakat yang syirik, sama dengan masyarakat Romawi yang dulu. Ya, hanya berhalanya beda. Gitu. Kalau di Romawi Yunani dulu dewa-dewa, Zeus, Saturnus dan seterusnya. Nah, di zaman jahiliyah berhalanya adalah Lata, Mana, Uzza. Nah, hari ini berhalanya lebih halus, ya kan? Hah? Lebih halus. Jadi arti syirik itu apa? Syirik itu adalah mendampingkan Allah SWT dengan sesuatu yang lain, atau dia tinggikan di atas Allah SWT. Ya kan? Nah, kita sebagai orang beriman yang bertauhid, kan kita berjanji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan bahkan kita setiap hari mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Nah, tapi hari ini dan Allah SWT sudah memberikan satu perintah yang lebih jelas lagi secara operasional. Ati'uwah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antaramu. Nah, sekarang kalau kita lihat umat Islam ini ketaatannya pada siapa? Ya kan? Nah, jadi kalau sebelum ditanya dulu, siapa ulil amri kita? Siapa ulil amri minkum? Nah, 100 tahun yang lalu orang-orang masih bisa menjawab. Ulil amri saya adalah Sultan Abdul Hamid II. Ulil amri saya adalah Sultan siapa? Sultan mungkin yang sebelumnya Sultan Iskandar Muda. Ulil amri saya adalah Sultan Hasanuddin, Sultan dan seterusnya. Jadi masih ada orang-orang yang menjalankan syariat Islam, melindungi syariat Islam, dan kita menjalankan syariat Islam di bawah para ulil amri ini. Jadi ketaatan itu berurut. Nah, hari ini ketaatan kita pada siapa? Nah, oke, itu satu ya. Jadi apa yang kita harus pahami pada zaman ini adalah inilah zaman ketika orang menyekutukan Tuhan. Bukan hanya kaum muslim, semua manusia. Tidak ada lagi unsur ketakutan pada Tuhan, pada Allah SWT. Dia mentaati, mencintai, dan takut kepada dirinya sendiri atau sebagian dari dirinya, yaitu sebagian dari manusia. Yaitu, nah kita bisa mengidentifikasi, kita harus bisa mengidentifikasi siapa yang
yang mengendalikan kehidupan hari ini, yaitu satu kelas baru namanya kelas bankers. Nah, kelas bankir ini muncul sudah revolusi Prancis tadi itu. Mustahil ada kelas bankir kalau orang itu masih beriman dan masih bertakwa dan masih takut pada Allah SWT. Karena riba diharamkan dan diperangi oleh Allah SWT. Ya, nah jadi lihat, apa yang kita ikuti hari ini adalah satu sistem yang tidak lain adalah sistem riba itu sendiri. Nah, ini mungkin besok bisa kita jelaskan di sesi berikutnya ya, bagaimana kelas bankir ini mengendalikan kehidupan. Tapi saya ingin memberikan latar belakang dan kerangka umumnya dulu, bahwa sejak revolusi Prancis itu terjadi perubahan sistem, di mana semula adalah personal rule di bawah hukum Tuhan, apakah itu Romawi, gereja Romawi, apakah itu khalifah di kalangan muslim, tapi intinya adalah manusia tunduk patuh kepada hukum Tuhan yang dijaga dan ditegakkan oleh para ulil amri. Nah, pada saat model itu berjalan, tidak ada riba sebagai sistem, kecuali riba sebagai penyimpangan orang-orang yang melakukan makan riba. Seperti hanya sekarang ada orang nyolong. Nah, begitu orangnya ditangkap, selesai. Begitu juga ada pelaku riba ditangkap, dihukum, selesai. Nah, hari ini riba menjadi sistem, menjadi norma, menjadi hukum. Riba sudah dihalalkan oleh hukum. Gitu. Riba yang dinyatakan haram oleh Allah SWT dihalalkan oleh hukum. Gitu. Bukan hanya dihalalkan, bahkan Anda tidak bisa membentuk sebuah kehidupan tanpa riba. Nah, karena itu setiap ada negara baru yang muncul sesudah pasca revolusi Prancis, kemudian nasionalisme dan negara fiskal, syarat pertama adalah Anda membuat konstitusi itu, dan di dalam konstitusi itu harus ada 3 hal: bank sentral, uang kertas, utang negara. Itu rumus sebuah negara. Gitu, dan dengan itu menjadi anggota IMF, menjadi anggota Bank Dunia, anggota PBB. Nah, itulah sistem yang berlaku hari ini. Dan sistem ini pilarnya 2 tadi itu. Satu adalah pilar politik, yaitu perubahan dari personal rule menjadi sistem rule, di mana di dalam personal sistem rule ini manusia mati, hilang, tidak ada manusia di situ. Yang bekerja adalah mesin. Jadi demokrasi adalah mesin, menggilas apa saja. Gitu. Mau Anda bekas presiden, mau Anda menteri, tidak bisa melakukan perubahan apapun. Anda hanya menjalankan mesin ini. Mesin yang tidak lain adalah sistem riba itu sendiri. Nah, tugas pemerintahan ini kalau mau dispesifikasikan adalah cuma 3. Anda mengambil hutang dari bank, dan katanya Anda menjalankan bisnis dari bank-bank itu, kemudian menghabis-habiskannya melalui yang disebut sebagai APBN, yang pada dasarnya itu proyek apa saja, pokoknya ngabisin uang hutang. Gitu. Yang kita tahu sebagian besar dari proyek-proyek APBN tidak ada gunanya buat masyarakat, ya kan? Sebagian lagi dikorupsi. Nah, hanya sebagian kecil yang kembali kepada rakyat. Nah, jadi mengambil hutang, menghabis-habiskannya, dan kemudian mencicil hutang itu yang tidak akan mungkin pernah bisa dilunasi. Cara mencicilnya dari mana? Memajaki rakyat. Gitu. Nah, jadi lihat ya, dalam sistem sekuler riba itu yang berlaku adalah itu. Anda menjalankan satu mesin untuk menghabiskan utang dari bank, dan kemudian memajaki rakyat untuk memastikan utang piutang publik ini terjamin. Nah, jadi bisnis bank terbesar itu bukan bank-bank pinggir jalan ini. Bisnis bank terbesar adalah APBN yang 2.000 triliun setiap tahun untuk kasus Indonesia. Dan bayangkan itu seluruh negara itu dibiayai dari hutang pada bank. Gitu ya. Nah, lihat, jadi itu adalah perubahan zaman yang terjadi dari personal rule, di mana kehidupan itu murah dan mudah. Kehidupan belum lama, generasi kakek-kakek kita, mereka sekolah enggak, punya profesi enggak, ya kan? Tapi tanahnya 50 hektar, 20 hektar, 30 hektar, kalau sedekah 5 hektar wakaf, 12 hektar wakaf, dan seterusnya. Nah, generasi bapak kita belum sekolah juga, sekolah paling SD, SMP, ya kan? Tapi sudah mulai mengenal uang kertas. Nah, mereka udah masih punya tanah 4 hektar, 3 hektar. Bapak saya itu punya tanah 4 hektar dulu. Rumah 1000 meter, 2000 meter kecil, ya kan? Nah, masuk generasi saya. Generasi saya, saudara-saudara saya itu ya rumah masih punya. Ya lumayan lah, masih 100 meter, 200 meter, ya kan? Nah, generasi anak saya enggak punya rumah, ya kan?
Nah, jadi lihat, mereka mengatakan bank ini datang untuk menolong masyarakat. Ini kita ambil satu contoh. Generasi kakek kita masih punya tanah hektaran. Generasi bapak kita, ya tanahnya hektaran ribuan meter. Generasi saya udah nggak punya tanah, cuma punya rumah aja. Rumah saya 200 meter, lumayan kan. Nah, makin ke sini, dulu kredit itu disediakan mulai dari 700 meter. Tahun 70-an. Kemudian tahun 80-an turun 600 meter, 500 meter, 400 meter, 300 meter, 250, 170, sampai apa saya? 150, 120, 190, 70, 60, 45, 36, sekarang 21. Ada orang punya rumah 21. Tidak semua orang bisa. Nah, jadi hadirnya riba itu membuat kehidupan makin susah dan makin susah. Jadi yang membuat hidup susah dan mahal itu dua, riba dan pajak. Dan itu adalah fondasi dasar dari sistem riba ini. Gitu ya. Nah, kabar baiknya adalah seperti yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Qur'an. Wa kulli walikulli umatin ajalun. Setiap peradaban itu punya ajal. Dan kalau kita lihat penjelasan dari Ibnu Khaldun dan Polybius, kita bisa melihat bahwa ini adalah the beginning of the end, awal dari berakhirnya sistem negara fiskal ini. Karena kalau kita lihat dari segi waktu juga pas. Kalau kita berpatokan pada lahirnya nasionalisme di awal abad ke-20, ini 120 tahun, pas 3 generasi. Yang berarti kalau mengikuti pemikiran Ibnu Khaldun masuk generasi keempat, gitu, yaitu proses pembusukannya. Nah, kalau kita lihat kriteria-kriteria yang diberikan, salah satunya tadi bahwa pembusukan sebuah peradaban itu, nah gini, peradaban itu kan terus naik, tapi tidak akan terus naik, tidak ada batasnya. Bisa naik sampai puncak, begitu sampai puncak dia akan turun. Nah, Borobudur misalnya, itu adalah puncak peradaban yang waktu itu ada di Jawa sini. Nggak bisa diulang, nggak akan ada yang bisa bikin lagi Borobudur. Begitu juga Taj Mahal. Taj Mahal adalah puncak peradaban Islam, tapi at the same time itu berarti awal dari keruntuhannya. Itu Taj Mahal kalau Anda lihat, nggak akan ada yang bisa mengulang, Masya Allah, nggak ada yang bisa mengulang. Nah, hari ini peradaban yang kita sebut peradaban modern ini juga sudah sampai puncaknya. Kalau sudah bisa membuat Al-Buruj yang 200 lantai, mungkin nggak bikin 400 lantai. Kalau kita sudah bikin jalan tol 3 lapis, mungkin nggak kita bikin lapis kelima, ya kan? Dan puncak dari dekadensi modernitas ini adalah, ada nggak yang lebih dekaden? Binatang saja nggak melakukan untuk mensahkan perkawinan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, inilah puncak pencapaian peradaban modern, ya kan? Jadi secara apa itu namanya, sosiologis, secara teknologis kita sudah sampai pada puncaknya. Nah, kemudian secara politik tadi penjelasan Polybius bahwa ini sudah sampai pada apa yang disebut sebagai mobokrasi, di mana yang memegang otoritas tidak memerintah, dia dikendalikan dari luar. Nah, dulu pengendalinya tentara di zaman Romawi, hari ini pengendalinya adalah bankir untuk menjalankan sistem riba yang saya jelaskan tadi itu, ya kan? Dan sistem riba itu sendiri, nah ini bisa kita dalami besok atau pada sesi berikutnya. Ini adalah batil karena dia basisnya ilmu sihir. Dia tidak lagi berbasis pada harta real, emas dan perak, melainkan berbasis pada sihir, gitu. Nah, sihir itu apa? Sihir itu orang dibuat percaya sesuatu untuk sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak ada sebagai ada. Seperti Fir'aun ketika menyihir rakyatnya, tali rafia itu, betul dulu bukan rafia, tali apalah gitu ya. Orang lihatnya ular, gitu. Nah, hari ini kita disihir, air kita lihat api, api kita lihat air, emas kita lihat kertas, kertas kita lihat jadi emas, ya kan? Coba. Allah SWT menciptakan fitrah bahwa manusia itu mencintai emas dan perak, sebagaimana dia mencintai perempuan
Jadi hubu syahwat, kecintaan syahwati, kecintaan dasariah. Kita laki-laki mencintai perempuan, fitrahnya. Sekarang mereka laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Tapi nggak apa-apa, biar laki-lakinya buat dia, ceweknya buat kita semua, ya kan? Nah, jadi kita kan boleh jatahnya 4. Jadi against nature. Nah, riba juga melawan fitrah. Karena riba ini berbasis pada ilmu sihir. Nah, yang punya nilai kan ini emas. Dan Rasulullah mengatakan, aku ciptakan hubu syahwat pada emas ini seperti laki-laki mencari perempuan. Sekarang mana? Ada yang dompetnya isinya emas, isinya kertas, ya kan? Kita dibuat mencintai kertas dan kehilangan kecintaan kita pada emas. Sama halnya itu kaum laki-laki mereka itu kehilangan kecintaan pada perempuan dan mencintai sesama laki-laki. Gitu. Nah, jadi ini adalah puncak dari peradaban modern ini. Dan karena sistemnya dasarnya adalah batil, pasti runtuh. Allah SWT menyatakan yang hakuhu riba wa yurbi shadaqatan. Aku hancurkan riba dan aku suburkan sedekah. Nah, hari ini kita menyubur-nyuburkan riba. Kita semua terlibat dengan riba. Dan karena itu sedekah mati. Dulu karena tanahnya 10 hektar, berwakaf 2 hektar, enteng aja. Sekarang tanah cuma 21 meter, 1 meternya 2 juta pula. Mikir dia gimana gua mau bersedekah. Gitu, ya kan? Dan coba ini uang dikatakan berapa nilainya nih? Nah, 1.000. Kalau orang ditukar ini mau nggak? Selembar kertas ini ditukar dengan selembar kertas ini? Nggak mau. Ya saya kasih 2 lembar dah. Nggak mau. 3 lembar, 4 lembar, 6, 7, 8, 9, 10 lembar saya kasih. Nggak mau. Banyakan mana? 1 lembar ditukar 10 lembar. Ya kan? Nah, kok pada nggak mau? Nggak sihir nggak tuh? Nggak sihir. Gitu. Dan kalau ini dibelah 2, jadi berapa? Nggak ada nilainya. Pum, hilang. Makanya mereka bilang ini adalah uang fiat. Nah, kata fiat itu terminologi dari Injil yang artinya setara dengan kun. Kun fayakun. Ya. Nah, jadi lihat. Penciptaan uang kertas ini paralel dengan proses yang terjadi sebelumnya. Ketika mereka katakan kita tidak butuh Tuhan, Tuhan kita singkirkan dan karena itu kita tidak perlu kitab suci. Dalam bahasa Islam kita tidak perlu Allah SWT, kita tidak perlu Quran, kita tidak perlu sunnah. Kita punya aturan yang kita buat sendiri. Nah, termasuk di dalamnya adalah bahwa kita bisa menciptakan sesuatu yang Allah SWT sendiri tidak bisa tidak. Bukan tidak bisa ciptakan, Allah SWT ini adalah hak prerogatif dari Allah SWT. Kun, menciptakan sesuatu yang tidak ada. Nah, kalau kita sudah melampaui atau menyamai hak prerogatif Allah SWT, apa namanya? Syirik. Jadi uang kertas ini adalah produk dari syirik. Karena Allah SWT menciptakan sesuatu itu ada batasnya. Ya kan? La tabdila ila khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Tidak ada yang berubah dari fitrah Allah. Semua ciptaan itu terbatas. Hanya Allah SWT yang tidak terbatas. Nah, sekarang ada segelintir manusia mengatakan, saya bisa lebih dari Tuhan. Saya bisa membuat yang terbatas menjadi tidak terbatas. Pertama, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Dulu kalau disebut harta, harta itu ya harus ada. Ini tadi mana emas saya? Nah, ini udah kena sihir nih. Ya, pokoknya itulah ya. Jadi kalau sebelum harta itu harus hadir. Harta itu Pak, ya 5 gram perak, 5 gram emas. Mereka bilang tidak perlu. Kita sekarang bisa mengabstraksikan dengan numerik, desimal. 100.000. Nah, 100.000 itu apa? 100.000-nya apa? Hah? Nilai apa? Nggak ada nilainya 100.000. Ini simbol angka aritmatik aja. Nah, tapi begitu dikasih nama, 100.000 saya punya nama, namanya rupiah. Langsung dapat jadi 2 ekor ayam. Betul nggak? Ya kan? Gitu. Lalu orang Amerika bilang, saya juga punya kertas. Tapi namanya bukan rupiah, namanya dolar. Jadi tapi kertas saya ini, yang namanya dolar ini, angka saya ini, nilainya 15.000 kali lipat dari angka saudara. Betul nggak?
Jadi kalau kita ke Amerika nih bawa nih 100.000, saya beli dong Coca-Cola sebotol, dia kasih kan? Kasih, dia bilang uang apa itu? Uang lucu merah begitu, nggak laku. Tapi siapapun datang ke Jogja bawa $100 kincling, saya mau beli Coca-Cola saudara, tapi saya minta 1 truk, kita kasih nggak 1 truk? Kasih, karena mereka berhasil menyihir kita, meyakinkan kita bahwa dolar itu laku di seluruh dunia dan kertas ini tidak laku, dan yang kedua bahwa dolar Amerika itu 15.000 kali lipat dari uang kita. Jadi selembar $100 itu maknanya 100.000 kali 14.000, berapa tuh? 1,4 miliar. Sihir nggak? Nah, ya kan? Nah, jadi lihat. Jadi riba itu hanya produk dari sihir. Nah, pertanyaannya kenapa kita begitu mudah disihir? Orang-orang pinter nih, ada yang kuliah di UGM, UIN, macam-macam kan? Kok gampang betul disihir, dibodohi? Barang nggak ada harganya dibilang 1,4 miliar. Ya kan? Nah, itu sihir itu masuk karena kita syirik. Karena kita tidak lagi takut dan taat pada Allah SWT, tapi kita takut dan taat kepada berhala-berhala ini. Betul nggak? Coba saya berani nggak ngerobek kertas ini? Gitu. Dan kemudian mereka takut-takuti kalau Anda merobek uang ini, Anda masuk penjara. Tapi kenapa? Ini coba kalau saya punya kertas lain ya. Nah, ini ketemu masnya datang sendiri. Ya kan? Kertas mana kertas? Ada kertas nggak, selembar kertas? Nah, ini kertas, ini tisu nih. Ini Mahathir bilang dolar tuh toilet paper. Saya punya kertas nih, saya ual-ual gini boleh nggak? Saya punya, saya robek boleh nggak? Boleh, saya punya. Nah, ini sekarang ini saya punya nih. Saya robek, kenapa nggak boleh? Kenapa dipenjara orang yang merobek uang? Dihukum ancaman penjara? Karena Anda membongkar sihirnya. Jadi yang dipenjara ini bukan merobek kertasnya, tapi karena Anda membongkar sihirnya. Gitu. Nah, ya. Nah, jadi lihat urutannya. Jadi yang diubah pertama kali adalah mindset. Orang dibikin musyrik dulu, dibikin musyrik dan menyekutukan Tuhan. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabnya masih Allah SWT, masih Allah SWT. Gitu. Tapi yang kita taati, kita sembah-sembah, kita takuti, kita cintai sesuatu yang lain. Nah, karena itu tadi sihir bisa masuk karena kita mengalami split personality. Ya, dalam bahasa Al-Qur'an Allah SWT mengatakan orang-orang yang makan riba itu berdirinya tidak akan tegak karena sama dengan berdirinya syaitan. Berdirinya orang sakit jiwa karena kerasukan setan. Ya kan? Nah, jadi sihir itu sekaligus membuat manusia sakit jiwa. Split. Nah, maka riba mudah berjalan. Dan kita merasa banyak macam-macam. Ada yang merasa takut dan ditakut-takuti, takut nggak punya uang, takut besok nggak bayar sekolah, takut nggak bisa bayar rumah sakit. Maka solusinya dikasih riba, asuransi. Yang takut-takuti lagi, nanti Anda nggak punya ini, nggak punya itu, nabung-nabung di bank. Solusinya dikasih bunga dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi rasa takut yang dikendalikan. Tapi at the same time, Nabi mengatakan umatku kelak akan mengalami penyakit ini. Ini seperti koin satu nih. Di sini rasa cinta, di sini rasa takut. Ya, cinta pada dunia dan karena itu masih kan takut mati, penyakit wahan. Nah, jadi kesyirikan itu membuat rasa takut dan rasa cinta itu mereka kendalikan. Dan jadi coba lihat, semua propaganda yang ada itu hanya menakut-nakuti dan membuat Anda cinta. Mencinta mall, cinta dunia, cinta fashion, cinta itu. Pokoknya supaya Anda kalau nggak punya duit tapi mencintai Mercedes ya untang kembang. Nggak punya duit mencintai rumah mewah ya untang kembang dan seterusnya. Atau sebaliknya ditakut-takuti gitu. Nah, jadi itulah sistem riba berlangsung. Nah, tapi sekali lagi bahwa kabar baiknya adalah karena sistem ini batil, di mana dasarnya ilmu sihir, maka dia akan kolaps. Nah, salah satu tanda kolapsnya adalah Nabi sudah memberikan indikasi bahwa akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak akan punya nilai, tidak akan kehabisan daya beli, kecuali emas dan perak, kecuali dinar dan dirham.
Nah, tadi ada satu profesor yang mengatakan ini bukan Ibnu Khaldun. Kalau Ibnu Khaldun mengatakan satu peradaban akan runtuh tandanya pajak yang merajalela. Hari ini pajak merajalela nggak? Ya. Oke. Nah, yang satu lagi mengatakan bahwa kalau daya beli mata uangnya sudah makin merosot, makin merosot, makin merosot, makin merosot. Nah, sejak kita menggunakan sistem uang kertas ini, yang ada adalah merosot, 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 merosot. Gitu. Nah, jadi ini pasti kolaps. Nah, karena ini pasti kolaps, mereka sudah membuat persiapan-persiapan. Gitu. Tapi kalau saya cerita hari ini semua, besok habis nih, nggak ada lagi materinya. Intinya, mereka tahu bahwa ini akan kolaps dan mereka membuat persiapan-persiapan. Di antaranya kemudian membuat sistem uang digital, menghilangkan transaksi tunai, memajaki transaksi tunai dan sebagainya. Itu adalah bagian dari persiapan mereka supaya kita tidak lagi bisa mengendalikan harta kita sendiri. Dan nanti ujungnya kita akan dikasih chips. Nah, orang sekarang lebih bangga pakai chips. Gua pakai chips nih, beli-beli tinggal begini doang. Masuk kantor tinggal begini, naik kereta tinggal begini, nggak perlu bawa apa-apa lagi. Bangga betul dia. Dia lupa bahwa dia jadi robot yang dikendalikan. Kalau listrik mati aja mati dia. Gitu, ya kan? Nah, tapi itulah ujung dari skenario. Dan ini bukan skenario akhir zaman, ini skenario hari ini, gitu. Yang akan membuat kita menjadi sepenuhnya kayak batu baterai. Pernah nonton film Matrix? Ya, kita itu hanya akan menjadi nomor. Nama Anda aja udah nggak diperlukan. Emang sekarang Anda kalau dipanggil pakai dipanggil nama? Enggak, dipanggil nomor. Nomor apa itu? NIP. Nomor NIP-nya berapa? 0023. Nah, nanti 0023 datang. 0045, 0045 datang. Nanti begitu. Nama aja nggak diperlukan. Jadi manusia menjadi hilang, gitu. Jadi teknologi menguasai manusia, bukan manusia menguasai teknologi. Nah, jadi tapi ini akan berakhir karena akan kolaps. Nah, di menjelang kolapsnya ini, maka kita harus menyongsong zaman yang baru. Nah, tadi sudah saya jelaskan kan, siklus Polybius dan siklus Ibnu Khaldun, bahwa ini akan kembali kepada personal rule. Nah, kita tahu dalam hadis disebutkan akan ada yang namanya minhajun nubuwah. Nah, karena itu Anda ini semua anak-anak muda muslim harus bersiap menyongsong zaman yang baru ini. Ya, dan zaman yang baru itu template kita ada Madinah Al-Munawwarah. Karena Nabi mengatakan Islam akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah seperti ular yang kembali ke sarangnya. Maknanya adalah kembali ke asalnya, kembali ke perlindungannya, dan akan kembali memulai dari ketika awalnya dibentuk. Jadi Imam Malik mengatakan Islam itu hanya bisa direstorasi dengan ketika dia dibentuk awalnya. Jadi template kita adalah Madinah Al-Munawwarah. Setiap muslim harus mempelajari apa itu Madinah Al-Munawwarah. Dan Madinah Al-Munawwarah itu maknanya adalah salafus salih. Salafus salih adalah 3 generasi pertama dari umat Islam. Dan akses kita kepada salafus salih adalah Imam Malik. Jadi umat Islam hari ini harus mempelajari, mengetahui Imam Malik dan mengikuti cetak biru dari Imam Malik. Karena dialah yang membawa kita kepada Madinah Al-Munawwarah. Ya, saya kira saya akhiri dulu di sini. Nah, nanti kita diskusikan dan mungkin ada beberapa penjelasan detailnya dengan gambar-gambar di sesi berikutnya. Saya nggak tahu yang nanti, yang besok atau sore atau ini. Karena saya dikasih 5 judul ini, jadi ya kita buat berseri. Tapi poinnya yang paling pokok, yang sebetulnya dasarnya sore ini, bahwa kita diambang perubahan zaman. Ya, dari zaman kezaliman akan menuju pada zaman keadilan. Tapi kita tidak boleh jadi penonton. Kalau Anda jadi penonton menunggu Dajjal dan menunggu Imam Mahdi, ya nanti lari ke gunung bawa 2 ekor kambing. Gitu. Kita harus tetap di kota-kota besar, kita menghadapinya, kita kembalikan dinar dan dirham, kita kembalikan mata uang emas dan perak, kita singkirkan riba, dan ketika riba menyingkir, nah coba sekarang. Kalau ini tidak, kalau kita sudah semua menggunakan ini, emas dan perak, kita perlu ini nggak? Kalau kita nggak perlu ini, kita perlukan orang yang mencetak ini nggak? Dan kalau kita tidak ada lagi yang mencetak ini, ada nggak itu kantor-kantor yang mendistribusikan uang ini? Dia implikasinya,
Ya. Nah, jadi itulah zaman baru yang akan kita tapaki. Tapi Anda tidak boleh diam. Anda harus membuat dinar dan dirham ini menjadi selazim uang kertas. Ya, dan renungkan, kalau dulu mereka membawa barang batil ini aja berhasil, sampai kita tersihir semua lulusan UGM sama UIN ini, ya kan? Kita membawa barang hak, masa nggak bisa? Ini barang hak. Kata Allah SWT, hadirkanlah yang hak, supaya yang batil ini menyingkir. Nah, kenapa yang batil ini merajalela? Karena kita tidak pernah menghadirkan yang hak. Kita pura-pura mau ngelawan yang batil, tapi yang haknya nggak pernah dihadirkan. Gitu. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, komentar, silakan. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarnono. Mau tanya, saya itu udah dulu sekali menggunakan transfer lebih dari 1 tahun. Ya. Cuma dengerin doang tapi nggak mengerjakan. Banyak kita di Facebook dan di WA. Ya. Di IG. Ya, baru. Ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, terus banyak yang memberikan nilai positif, tapi pada bingung boleh ini ya, bahasanya ngono. Bahkan saya dapat pertanyaan itu, saya punya mahasiswa tak cek bank, nah bank tidak ada yang jual. Wah, takut dia lari. Makanya Bang lihat ini kayak Dracula, lihat salib itu. gimana kita mau mengganti dengan sistem Ya. seperti itu, bank kita tidak punya channel untuk membeli dengan yang benar. Bahkan saya sendiri belum, insya Allah belum pernah pegang. Nah, sini, sama sini. Gemuk ini, dimek. Ya. Belum pernah pegang. Tapi kalau lihat dari gambar yang Tuh. ya, Ya, oke. Jadi ini kan satu oh ya, sorry. Udah. Oke. Ini memang satu pemahaman yang baru, relatif baru lah. Nggak baru juga sih, sebenarnya sudah 20 tahun. Ada ulama-ulama yang mulai mengatakan bahwa seluruh sistem yang berlaku ini adalah riba, dan karena itu kita harus berhijrah dan menjalankan dinar dan dirham, ya. Nah, tapi dari 20 tahun itu 30 tahun bahkan, karena tahun 91 muncul fatwa pertama kali bahwa uang kertas ini adalah riba, ya. Dan karena itu konsekuensinya harus ada yang menindaklanjuti mencetak dinar dan dirham. Nah, tapi pada kenyataannya baru mulai dicetak di Indonesia ini tahun 2003, ya kan? Artinya juga sudah 15 tahun lalu, dan sebenarnya sudah mulai beredar sedikit-sedikit. Tapi karena ya ini barang yang asing, Nabi mengatakan Islam itu dulu datang asing dan nanti kembali juga asing. Satu asing, dan kedua semua orang masih kena sihir, ya kan? Nah, tapi betul bahwa infrastruktur prasarana untuk mengedarkan dinar dan dirham, yaitu melalui apa yang disebut wakalah, itu masih sangat sedikit. Tapi di Jogja ini ada 3 wakalah. Ada yang tahu bahwa di Jogja ada 3 wakalah? Nah, ya kan? Nah, artinya sekaranglah tugas kita membuat bagaimana pengajaran ini, nubuah ini ada dalam realitas. Karena Allah SWT mengatakan, kamu mimpi ingin berubah, semua orang ingin berubah, tapi yang mau melakukan perubahan 1, 2, 3. Wah, hebat banget kalau ada dari sini ini ada 3 orang nih yang kemudian mau melakukan perubahan. Nah, padahal Allah sudah mengatakan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nggak akan berubah kecuali kau merubah dirimu sendiri. Dan kalau kau merubah dirimu sendiri, maka dunia sekelilingmu akan berubah untukmu. Gitu. Nah, jadi memang kita nggak bisa saling menyalahkan. Kok sampai hari ini saya nggak ngerti dinar dirham, nggak ada tempat saya mendapatkannya. Tapi pernyataan kita adalah, Mas Zaim, saya mau mulai besok mengedarkan dinar dirham di Jogja. Nah, begitu. Saya mulai besok mau menggalak seluruh pedagang di Jogja supaya mau menerima dinar dan dirham. Kita memerlukan apa yang disebut sabiqunal awalun. Tapi dengan banyak kasus yang di medsos itu banyak yang palsu tadi. Nggak ada, belum pernah ada dinar dirham palsu. Mana ada palsu? Bedakannya kita nggak tahu. Malah ya kalau Emas dan perak nggak bisa dipalsu. Dia cuma bisa ditiru atau dicurangi. Nah, dicurangi itu maknanya kadar emasnya misalnya dari 22 karat menjadi 18 karat. Nah, tapi ini kan punya berat jenis tertentu. Ya kan? Karena ini 20 karat, kalau ukurannya segini ya tebalnya segini, beratnya segini. Nah, begitu dia dicampuri, warnanya berubah, ketebalannya berubah, lebarnya berubah. Kalau lebarnya tetap, beratnya berubah. Dengan kata lain, kalau ada
Pakailah istilah pemalsuan, mudah sekali diketahui sepanjang Anda punya satu yang asli. Terus kita cara bedakan yang asli itu yang catnya bagaimana? Nah, tadi itu. Ini Anda punya asli, terus ada yang palsu kan? Dicampuri, kan warnanya beda. Oh, ini asli, ini palsu. Warnanya ini agak pucat nih, berarti peraknya kebanyakan. Kalau itu cetakan mana? Ini cetakan Indonesia. Cetakan Indonesia. Nah, kemudian satu lagi, ini terkait dengan siapa yang berwenang mencetak dinar dan dirham. Dan maknanya siapa yang menjamin keasliannya, yaitu ulil amri, seorang sultan atau seorang amir. Nah, di Jogja ini dulu, kenapa di Jogja dulu relatif orang tahu ada wakalah, kemudian ada pasar. Kita pernah bikin pasar, tidak rutin tapi sering, karena di sini ada amiratnya. Saya punya seorang amir di sini, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita belum dapat pengganti amir yang lama ini. Nah, begitu tidak ada amirat, kekuatan umat Islam adalah pada jamaah. Ya, Khalifah Umar mengatakan tidak ada Islam kecuali jamaah. Tidak ada jamaah kecuali ada amir, dan tidak ada amir kecuali ada ketaatan. Nah, itu makanya pertanyaan saya pertama, kita ini sekarang siapa yang ditaati? Oh, kita berjamaah jadi enggak? Ya kan? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kalau kita lihat dari hulunya adalah bahwa kita harus membentuk jamaah dulu di Jogja ini. Coba nih dari kira-kira berapa nih? Mungkin 50 orang. Kalau Jogja insya Allah sudah banyak kan kalau jamaah teman-teman itu. Ya, jamaah itu pertanyaan pertama, siapa amirnya? Ya, dan kalau Anda bisa mengatakan amir saya adalah si fulan, tanya, si fulan dinar dirham kamu mana? Karena tugas pertama seorang amir adalah mencetak dinar dan dirham dan menjamin kebenaran takaran dan timbangannya. Jadi ayat ati'u wa ati'u rasul wa ulil amri itu umat Islam kebanyakan hafal, apalagi ustadz-ustadznya. Tapi ngerti gak maknanya? Siapa yang harus ditaati? Ulil amri itu siapa? Dan dalam hal apa ketaatan itu diberikan? Nah, ini banyak yang tidak memahami ya bahwa mana ayat ini dari Imam Qurtubi ya. Imam Qurtubi adalah mufassir besar dan dia mengambil dari para sahabat. Dia mengatakan bahwa ketaatan itu pada 7 perkara. 7 perkara yang pokok. Yang pertama adalah mencetak dinar dan dirham, kedua adalah menjaga takaran dan timbangannya, yang ketiga adalah menarik dan membagikan zakatnya, dan keempat adalah menetapkan bulan-bulan hijriah. Makanya kita ribut melulu sekarang, lebaran besok atau lusa, karena kita tidak punya seorang amir ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam ketetapan-ketetapan hukum. Yang kelima adalah dalam menetapkan khotib-khotib masjid jami. Dan yang keenam adalah memandu, memimpin, menetapkan jihad pada saat diperlukan. Itu. Nah, yang ketujuh ada yang menambahkan menarik jizyah. Karena hukum zimmi itu harus dijaga. Nah, tapi lihat dari rangkaian perubahan yang tadi terjadi, apa yang terjadi di Utsmani itu dimulai dengan apa yang disebut sebagai tanzimat. Dan perubahan pertama dari tanzimat adalah dihapuskannya hukum zimmi dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Padahal itu salah satu pesan terakhir Nabi SAW pada Khalifah Umar, jaga hukum zimmi buatku. Ya, karena ketika hukum zimmi tegak, mereka merunduk-runduk, kata Al-Quran, kata Allah SWT, sambil menyerahkan jizyahnya. Nah, hari ini kita yang dipaksa merunduk-runduk sambil membayar-bayar pajaknya. Jadi yang terjadi adalah zimmisasi muslimin di seluruh muka bumi ini, karena kita tidak punya jamaah, gitu. Nah, jadi kita harus mulai dari yang basic, berjamaah, ya. Kemudian bersama-sama mulai menjalankan syariat Islam. Silakan yang lain. Ya. Harganya berapa? Itu bisa dilihat di wakalaindobintan.com karena berubah-ubah. Sama tadi yang naik dong pegang. Nah, sini. Biar kita bedain. Jadi ini 1 dinar, ya kan? Itu dinar dari amirat, bukan dari kesultanan. Karena dulu belum ada sultan yang mencetak. Gitu. Nah, ini yang dari kesultanan nih, Sultan Bintan, 1 dirham. Gitu. Tadi agen. Ada lagi yang lain? Ya, silakan, Mas. Waalaikumsalam. Fungsi uangnya itu ada 3 saat.
sebagai penyimpanan nilai, pembukuan dan juga alat tukar. Ada prakteknya di Daresen saat ini masih berfungsi 20 tidak. Tapi dia belum bisa menjadi alat tukar. Yang berpraktek di Daresen itu bagaimana kita bisa menjadi praktek transaksi supaya kita bisa membeli amanahnya dengan dinar. Buku apa yang Anda baca? Dinar dari Madrid. Anda baca buku yang salah. Itu masalahnya, Anda baca buku yang salah. Gitu. Jadi kalau dibaca buku itu atau buku yang jenis itu, halaman pertamanya sudah menyatakan bahwa uang kita tetap rupiah dari Republik Indonesia. Coba buka lagi buku itu. Ya, jadi jangan baca buku itu buku yang salah. Gitu. Nah, ini sudah dipraktekkan dari tahun 2003 itu tidak ada dinar dirham hanya ditabung-tabung saja. Setiap bulan saya bikin pasar di Depok. Ini lusa nih hari Minggu ini ada pasar. Saya tinggal pergi. Nah itu sudah berjalan sebulan sekali. Nah di pasar itu semua alat tukar diterima. Ya kita tidak mengatakan bahwa Anda hanya menggunakan dinar dan dirham dan uang kertas tidak terima. Enggak, karena Allah SWT mengatakan antara dimingkum. Jadi yang kita perjuangkan ini bukan emas dan perak. Yang kita perjuangkan adalah kebebasan memilih alat tukar yang dijamin oleh Allah SWT. Gitu. Nah, Anda mau bawa dinar, mau bawa dirham, mau bawa kedelai, bawa jagung, bisa dipakai buat alat tukar di situ. Dan setiap bulan itu bersamaan dengan pasar itu saya bagikan zakat karena saya seorang amir. Jadi saya tarik zakat, saya bagikan. Nah, hari ini zakat tidak ada yang dibagikan. Saya bagikan 100% zakat yang saya tarik, saya bagikan. Dan saya bagikan dalam bentuk dirham perak. Mereka datang ke pasar belanja dengan itu. Gitu. Nah, jadi ini tidak bisa sendirian. Nah, karena itu ada pihak-pihak yang mencetak dinar dan dirham, dan itu bukan pihak berwenang, bukan sultan, bukan amir, karena hanya mau buat jual beli, buat investasi, buat tabungan itu. Kita dari awal tidak pernah mengatakan bahwa dinar dirham itu hanya buat tabungan. Bahwa uang itu bisa ditabung, ya tentu namanya harta bisa ditabung, tapi gunakanlah dinar dan dirham. Dan karena itu kita nggak ada istilah jual beli. Yang adalah Anda menukarkan uang kertas dari dinar dirham kemudian digunakan untuk transaksi, untuk bayar zakat, untuk mahar, untuk sedekah dan sebagainya. Nah, ini kita sebut mahar kan mas kawin, loh. Bukan mekena kawin. Nah, sekarang maharnya mekena. Nah, padahal sunnahnya mahar itu adalah dinar emas atau dirham perak. Gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya itu caranya. Dan mulai dari diri Anda sendiri. Anda miliki setiap kali dinar dan dirham dan belanjakan. Jangan ditumpuk-tumpuk, jangan ditabung-tabung. Dan jangan dibaca lagi itu buku. Itu buku menyesatkan itu. Ada setengah, 1 dan 2. Untuk di sini. Pakai dirham. Dirham ada setengah, 1 dan 2 dan 5. Nah, Anda akan nanya lagi, kalau di bawah setengah dirham pakai apa? Nah, ini pakai fulus namanya. Koin dari tembaga. Jadi koin kita itu ada 3, emas, perak, dan tembaga, dinar, dirham, dan fulus. Tapi fulus ini adalah hanya alat tukar, dia bukan uang. Dia bukan uang dalam pengertian seperti emas dan perak. Jadi Anda bisa sebut sebagai ketip atau benggol. Nah, Anda nggak bisa mengumpulkan benggol ini 1 karung terus buat beli motor, nggak bisa. Benggol ini ya buat beli kerupuk, buat beli permen, buat bayar parkir, gitu. Kalau Anda beli ayam, ya itu sudah 1 dirham, berarti bayar pakai perak. Kalau beli motor di atas 2 juta, pakai emas. Nah, jadi lihat, mislan bimislin, kata Rasulullah SAW. Kalau Anda bertransaksi yang besar, pakai alat tukar yang nilainya besar. Kalau Anda bertransaksi yang kecil, pakai nilai kecil. Nah, kalau recehan sekali, pakai fulus. Itu. Kalau untuk beli dinar sendiri, kisah online apa harus cash? Ini juga pertanyaan tiap hari ditanya tuh. Karena banyak ustadz-ustadz yang mengatakan beli emas itu harus tunai. Maka haram hukumnya beli emas secara online. Jadi problemnya adalah ketika Anda melihat hukum muamalah, fikih muamalah, Anda harus berpikir dalam kerangka muamalah. Kalau Anda melihat hukum muamalah, tapi kerangka berpikir Anda riba, kapitalis, nggak bisa diterapkan. Akhirnya kesimpulannya ya begitu, sesuatu yang absurd, gitu. Nah, kalau saya ditanya, jadi hukum yang benar bagaimana?
hukum yang benar adalah yang harus dalam satu majelis tunai, tidak boleh ditunda. Itu adalah kalau emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak. Nah sekarang Anda membayar ini emas, harta dengan ilmu sihir, terus ngambil hukum, bagaimana? Mau online, mau offline, ini haram. Gitu loh. Jadi persoalannya bukan online atau offline-nya. Ini dulu harus diberesin. Baru kita bicara hukum-hukumnya, betul nggak? Ya kan? Gitu. Jadi kalau kita bicara hukum fikih muamalah tapi untuk dunia ini ya nggak nyambung. Namanya Joko Sembung bawa golok, ya kan? Nggak nyambung. Gitu. Nah, tapi ini banyak ustadz ini pintar-pintar luar biasa. Tapi ya itu, dia mencangkokkan cara berpikir zaman ini dengan hukum-hukum yang ada dari Rasulullah SAW. Nah, tapi mereka mengatakan hukum hari ini nggak cocok sama kehidupan kita. Nah, maka hukumnya yang dirubah-rubah. Nah, hasilnya adalah ekonomi syariah, bank syariah, kartu kredit syariah. Tapi ada sholat syariah, puasa syariah, zakat syariah. Nah, jadi embel syariah itu hanya menunjukkan bahwa itu karena bertentangan dengan syariah. Gitu. Kalau dia sudah sesuai syariah, nggak dikasih embel-embel syariah. Iya. Jadi, nah, lalu apa yang harus kita ambil? Mengubah hal yang batil ini menjadi yang hak, hukumnya apa? Wajib. Anda wajib mau online mau offline rubah ini yang batil ini menjadi emas dan perak yang hak. Itu yang harus dilakukan. Bukan justru mengharam-haramkan transaksi untuk mendapatkan emas. Yang lain? Ya, silakan. Jadi ini ada pertanyaan dari Ahmad. Ya. Ustaz, bagaimana cara berdakwah di keluarga agar ayah saya resign dari bank? Mengingat jabatannya yang sudah tinggi, ayah saya sudah mengetahui riba, namun tetap tergiur akan jabatan dan fasilitasnya. Dan Ustaz, apakah nafkah ayah saya yang dari bank itu aman jika saya gunakan? Iya, kan sudah jelas kalau riba itu haram, apalagi sudah memahaminya, ya kan? Ya tidak bisa. Nafkah itu Nabi mengatakan bahwa kita tidak bisa menggunakan pendapatan yang diperoleh oleh seorang pelacur yang melacurkan dirinya. Gitu. Maknanya adalah bahwa kita nggak bisa memakan harta yang jelas dari sumber yang haram. Dalam hal ini riba. Dan memang kalau kita lihat dalam sistem hari ini, semakin Anda dekat dengan pusat riba, itu imbalan yang diberikan semakin menggiurkan. Ya kan? Itu direktur-direktur bank itu memang gajinya ada yang sampai 1 miliaran lah per tahun itu. Gitu. Gaji direktur BPJS itu konon 350 juta, ada yang bilang 500 juta. Nggak pernah dibantah juga tidak pernah dibenarkan, wallahu alam. Tapi bahwa semakin Anda dekat dengan sistem riba, pasti insentifnya semakin besar. Nah, jadi memang ya ini harus diperbanyak dengan doa juga supaya mendapatkan hidayah dari Allah SWT dan mau meninggalkan riba ini gitu. Karena tidak ada solusi uang riba itu. Disedekahkan tidak bisa, dipakai buat naik haji ya tidak halal, dibayarkan zakatnya juga tidak bisa diterima. Karena zakat itu justru untuk membersihkan harta. Bagaimana membersihkan harta dengan harta yang haram? Gitu. Jadi memang ya harus terus diajak bicara dan didoakan, dan kalau bicara dengan orang tua ya harus hati-hati. Gitu, jangan sampai menyakiti hatinya, ya kan? Nah, jadi ya memang sama seperti kalau pertanyaan bagaimana kita bisa menggunakan dinar dan dirham dan kenapa banyak orang menolak dinar dan dirham. Itu ada 1001 alasan untuk menolak dinar dirham itu. Nggak praktis lah, susah lah, ngemek aja belum pernah lah. Pokoknya 1001 alasan. Dan hanya akan ada satu alasan untuk kenapa kita mau menggunakan dinar dan dirham. Karena kita mencintai dan takut pada Allah SWT. Karena kita mentaati Allah SWT. Gitu. Ya, yang lain silakan. Saat ini ada pertanyaan dari live streaming online.
Jadi dinar dirham kan butuh tambang emas perak. Dinar dirham kan butuh tambang emas perak. Ya, sedangkan umat Islam itu nggak punya tambang tersebut. Gimana untuk mencetak dinar dari dirham kemudian? Ya, kalau kita lihat sejarah yang sudah berlaku lah ya, di seluruh Jazirah Arab itu nggak ada tambang emas. Tapi mata uangnya dinar emas dan perak. Jadi perdagangan. Karena Allah SWT mengopositkan, menentangkan riba dengan perdagangan. Wa halauhul bai' wa harama riba. Aku halalkan perdagangan dan aku haramkan riba. Gitu. Jadi emas dan perak itu akan bergerak, beredar melalui perdagangan. Dan kita tahu ada secara khusus Allah SWT mengatakan haram hukumnya menimbun-nimbun emas dan perak. Jadi haram hukumnya menggunakan emas terutama untuk dibuat apapun. Mau buat cincin, mau buat kalung, mau buat sendok, mau buat nampan, haram. Kecuali bagi kaum perempuan. Karena kaum perempuan adalah perhiasan, kata Nabi. Maka dibolehkan menjadikan emas sebagai perhiasan. Nah, kita kaum laki-laki haram jadah. Nggak boleh. Nabi mengatakan man saruba fi ina'in min zahab yujarjiruhu batnihi nari jahannam. Orang-orang yang meminum dari bejana yang terbuat dari emas, dia menuangkan ke dalam perutnya api neraka. Ya. Nah, jadi jelas hukumnya. Dan dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang menyimpan-nyimpan dan tidak membelanjakan wala yunfikuna fi sabilillah, membelanjakan emas dan perak untuk keperluan apa saja, fabashirun bi adzabin alim, beritahukan azab yang kabar yang pedih, azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaina fi nari jahannam, ketika nanti di neraka semua itu disetrika atau suanaka, maka akan disetrikakan emas itu jibabuhum wa junuhum wa duhuruhum, di punggung mereka, muka mereka, lambung mereka. Hadza makanastum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Ini adalah karena kau menimbun-nimbun emas, maka rasakan yang kamu timbun. Nah, hari ini dompet kita nih, dompet kakek-kakek kita isinya emas. Nggak ada dompet, isinya kantong. Ini kantong begini isinya emas dan perak. Ini alat riba ini. Gitu. Dompet ini isinya kertas, kartu plastik, ya kan? Ini riba ini. Ah, ini yang halal, ini perdagangan. Gitu. Nah, emasnya di mana? Ribuan ton emas itu. Bukan tidak ada. Ditimbun-timbun sama yang mengeluarkan ini. Emasnya buat gua, lu pakai ini aja. Ditipu gak kita kayak gitu? Kena sihir gak itu? Nah, itu. Karena itu obatnya takutilah, cintailah yang lebih besar lagi, yaitu Allah SWT. Gitu. Pertanyaan apa tadi? Terakhir itu? Oh, yang soal udah ya? Udah. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masalah yang disampaikan Ustaz, kemungkinan menurut saya memang kembali kepada yang awal. Kalau kita ini tidak punya pemimpin, makanya pemimpin yang mau mengelola pemerintahan ini. Kemudian kalau kita katakan hari ini kemudian siapa ini dalam jangka ini yang bisa menjawab siapa? Betul. Karena kita juga nggak tahu ya. Ini yang menjalankan ini apa. Kemudian kalau menunggu dari masing-masing organisasi yang ada atau dari ustaz-ustaz taklim kita yang kita cintai, senantiasa ikuti taklim beliau, tidak pernah membahas masalah kita. Ya. Nah, ini solusinya. Ya, jadi ini ada satu penanda. Jadi Syekh Abdul Qadir menjelaskan salah satu penanda bahwa dia seorang pemimpin Muslim adalah dua hal. Pertama adalah pemimpin itu mencetak dinar dan dirham di atas namanya. Jadi di atas koin ini ada seperti ini kan. Ini adalah Sultan Huzrin Hud, Kesultanan Bintan Darul Mansur. Nah, baru ini terbitan 1437 Hijriah. Masih. Nah, yang kedua adalah ketika
khotib Jumat menegakkan mimbar dan mengucapkan khutbahnya atas nama dia. Dan karena itu di akhir khutbahnya antara lain mendoakan dia. Nah, hari ini yang sudah mencetak dinar dan dirham ini, maksudnya yang masih berlanjut, itu dua, yaitu Sultan Bintan Darul Mansur dan Kiai Mangkunegri Tanjung Pura Darussalam, itu di Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, yang akan memberikan perubahan sangat besar nggak jauh dari kita, ada di sini, gitu, ya kan? Kalau kita bisa mendorong Kanjeng Sultan, kewenangan Anda adalah mencetak uang emas dan perak dan menyatakan bahwa uang emas dan perak itu berlaku di Kesultanan Jogja maupun di seluruh alam raya ini, karena koin emas dan perak akan diterima di seluruh dunia, bahkan di akhirat masih diterima nanti, ya. Nah, itu tugas kaum muslimin di sini. Tapi sekali lagi, bahwa itu tadi pertanda seorang pemimpin muslim ulil amri ada dua itu. Makanya kalau ada seorang pemimpin tidak memiliki dua itu, apalagi menolak, ya itu bukan pemimpin. Gitu. Nah, jadi kita harus mencari pemimpin yang melakukan itu. Yang 7 tugas tadi itu, Pak. Ati'u rasul ulil minkum. Gitu. Karena ini sesudah ada ini, ya kan, menarik dan membagikan zakatnya. Dan bayangkan, Pak, jadi ada yang mengatakan, wah dinar dirham itu buat orang kaya. Keliru, dinar dirham ini buat orang miskin. 2,5% dari seluruh harta yang ada ini adalah haknya orang miskin, dan itu harus berwujud emas dan perak. Jadi kalau dikatakan nih secara gampangan aja ya, kita mengatakan 2.000 triliun APBN itu adalah harta masyarakat Indonesia, maka 2,5% dari 2.000 triliun ini, ya kan, harus berwujud emas dan perak yang dibagikan pada rakyat miskin. Belum kita bicara yang 10%, yang 5%, pajak pertanian, pajak peternakan, pajak yang lain. Pajak lagi, pajak itu haram. Zakat pertanian, zakat peternakan dan seterusnya. Hari ini nggak ada, zakat mati. Nah, kali kembalinya dinar dan dirham adalah kembalinya sultania, kembalinya zakat. Hah? Ya, tentu itu bagian dari upaya kita untuk membangun. Nah, sepanjang kita menggunakan dinar dirhamnya, berarti kita mengakui beliau berdua. Ya kan? Gitu. Jadi membangun otoritas itu tidak ujuk-ujuk jadi, Pak. Karena ini adalah masa yang kita sebut masa interregnum, masa jeda. 100 tahun ini sejak hilangnya Khalifah Utsmaniyah, umat Islam ini kayak apa itu namanya, gabah di ayak di tampah itu, nggak ada pemimpin, nggak ada jamaah, nggak ada dinar dirham, nggak ada zakat, nggak ada baitul mal, ya kan? Nah, tapi karena ini kita menjelang akhir dari zaman zalim ini, nah, disitulah Pak, kita harus memulai kembali. Kita harus mulai membangun otoritas itu. Gitu. Nah, jadi ya itulah tugas kita. Dan fitrah akan berjalan, Pak. Dengan kata lain, rahasia Allah SWT untuk menentukan nanti siapa yang sebenarnya yang akan ditunjuk menjadi seorang pemimpin, ya kan? Nah, tapi kan kita nggak bisa menunggu takdir, karena kita nggak tahu takdirnya apa dan bagaimana. Kita harus mengupayakannya. Kita harus membangun otoritas itu. Kita bentuk amirat-amirat. Nah, kalau sekarang yang ada adalah Bintan dan Tanjung Pura, ikut Bintan dan Tanjung Pura. Dengan kata lain, dinar dirham mereka kita datangkan ke sini, kita bangun komunitas pengguna dinar dirham, perdagangannya, zakat dan sedekahnya dan seterusnya, gitu. Kan Islam tidak mengenal wilayah, bahwa Anda nggak bisa punya pemimpin yang adanya di Bintan atau di Ketapang, sepanjang masih dalam pandangan mata, gitu. Baik, yang lain? Mungkin 15 menit lagi kalau masih kuat. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Tadi kan di awal Ustadz bilang kalau fondasi dari sistem yang zalim sekarang ini ada dua hal. Ada sistem politik dan ekonomi. Dan dari tadi kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Nah, terus saya penasaran, ini kan perubahan juga harus dimulai dari sisi politiknya. Ya. Nah, padahal kita sekarang sistem politik yang demokrasi dan nasionalisme ini mengacu dengan Ustadz yang bilang tadi, berarti ini kan berhala-berhala juga. Nah, pandangan Ustadz sendiri gimana sikap kita di... Ya kita harus berlepas diri, kan nanti kita ditanya sama malaikat. Jangan dikira bahwa kita nih nggak ditanya di akhirat nanti. Malaikat akan tanya, kau ngapain? Kau mentaati siapa? Ya kan? Nah, kalau kita ikut, berarti jawabannya kan yang jawab bukan mulut kita loh. Kata SWT, ketika yang bicara bukan mulut kita, yang bicara mata kita, kulit kita, kaki kita, tangan kita. Dengan kata lain, kita menjadi hakim bagi diri kita sendiri. Kita mengadili diri kita sendiri. Nah, kalau you ikut-ikutan, jawabannya apa? Saya ikut dong. Wah, kan gitu. Bang, kan gitu. Nah, itu kalau kita jawab, saya berlepas diri. Dan karena saya berlepas diri, saya mengupayakan apa yang Engkau perintahkan, ya Allah, yaitu menegakkan amr. Saya telah berbayat pada seorang amir, dan saya telah membuktikan bahwa amir ini menjalankan tugasnya, mencetak dinar dirham, menarik zakatnya, membagikannya, bikin pasar, dan seterusnya. Sampai nanti bisa menjalankan hudud dan sebagainya. Gitu. Nah, itu jawabannya. Nah, satu hal saya jadi ingat, yang menarik adalah Brunei. Ya, Brunei sejak kira-kira 5 tahun yang lalu, Sultan Bolkiah menyatakan bahwa kita satu-satunya jalan hanya kembali pada Islam. Dan karena itu dia menyatakan bahwa kita sekarang menegakkan hukum Islam. Dan dia membuat semacam rumusan lah, bagaimana hudud, bagaimana dan sebagainya. Nah, di situ disebutkan bahwa orang yang mencuri misalnya kan harus potong tangan. Dan berdasarkan fikihnya yaitu dia diperingan. Menurut yang berlaku di Madinah dulu, hukum potong tangan itu diterapkan kalau orang mencuri 1/4 dinar. Tapi di Brunei dinyatakan 1 dinar. Nah, lihat bagaimana hukum ini bisa dijalankan kalau tidak ada dinar dan dirham. Ya, jadi dengan kata lain syariat Islam tidak akan pernah bisa dijalankan kecuali ada seorang amir yang mencetak dinar dan dirham. Nah, Sultan Bolkiah sudah menyatakan dia kembali kepada syariat Islam. Dia sudah menyatakan bahwa orang yang mencuri 1 dinar dipotong tangannya. Tapi dia belum mencetak dinar. Itu persoalannya. Kenapa? Karena di situ masih dikasih dalam kurung atau yang setara dengan 1 dinar dalam dolar Brunei. Jadi dia masih menerima dan menerapkan uang kertas. Kalau Sultan Bolkiah mencetak dinar dan dirham, itu baru Islam bisa kembali dari sana. Tapi sekarang yang mencetak dinar Sultan Hussein Hud. Yang kalau ditanya istananya mana? Di bawah pohon nyiur. Iya kan? Di Bintan sana. Gitu. Artinya dia belum punya otoritas apa-apa. Gitu, Pak. Jadi maksud saya otoritas itu harus kita bangun, kita bentuk. Nah, itulah kita berlepas diri dari demokrasi. Jadi kita, bukan kita, saya nggak bisa mengatasnamakan Anda. Saya bukan golput. Saya bukan golput, karena kalau golput satu saat saya akan memilih. Saya tidak golput, saya berlepas diri dari sistem ini. Oke, ada lagi? 5 menit lagi lah ya. 5:15. 5:30 udah maghrib. Ya, silakan, Pak. Nanti mohon dikoreksi ya Kak, pertanyaan saya. Oh, ya. Gimana? Waalaikumsalam. Saya melihat kan di uang kertas ini ada nilainya itu karena belakang uang kertas itu ada hukum yang melindungi nilai dari uang kertas ini. Jadi kalau misalnya nanti mau diterapkan dinar dan dirham ini tadi, mungkin orang-orang Jurele yang melindungi uang kertas, yang menjadikan uang kertas sebagai untuk sekarang medium itu sihir itu tadi. Jadi sebenarnya pangkal masalah kita ini gimana untuk mengganti uang kertas dengan dinar atau menghilangkan kekuatan uang kertas itu sendiri dari hukum-hukum yang melindungi uang kertas itu. Pertama, pertanyaan baliknya adalah apa yang dilindungi?
nilai uang kertas ini kan punya nilai karena ada hukum yang melindungi uang kertas ini. Apa betul? Kalau kita punya uang di Indonesia kan secara otomatis Gini, waktu zaman Pak Harto masih ada yang ingat 1 kilo telur harganya berapa? Belum lahir. Ya Allah, tahun 98 belum lahir. 1 kilo telur itu harganya Rp2.000. Masya Allah. Jadi kalau saya punya uang 100.000, dapat berapa kilo? 50 kilo. Ya kan? Nah, ini uangnya sama nih, 100.000. Telurnya sama, sekilo isinya 16 butir. Dan ini masih sama-sama dilindungi nih, katanya dilindungi. Pakai hukum itu. Sekarang harga telur sekilo berapa? 25.000. Jadi kalau ini dibelikan telur dapat berapa kilo? 4 kilo. Telurnya sama, duitnya sama. Dulu dapat 50 kilo, sekarang dapat 4 kilo. Yang 46 kilo kemana? Terus perlindungannya itu di mana? kalau anak mungkin itu Anda kemakan sihir kan? ya itu memang saya sebenarnya sadar kalau memangnya uang ini Belum sadar lah. Terus? uang ini ada nilainya. Ya, jadi Sebentar, karena masih bilang ada nilainya. Nilainya berapa ini? nggak ada nilainya. Oke, nggak ada nilainya. Oke, terus? Jadi mungkin yang dikatakan nilai itu karena uang ini bisa untuk mengendalikan sesuatu. Ya karena Anda kemakan sihir itu. Ya, mungkin dari masyarakat Indonesia sendiri pun masih kena sihir itulah. Ya, jadi artinya tadi kita harus memerdekakan manusia ini dari ilmu sihir. Jadi Syekh Abdul Qadir sudah mengatakan, itu tahun 2012 nih, Syekh Abdul Qadir nih, seorang mursyid besar, ulama besar yang menjelaskan ini semua. Saya ini hanya setitik dari apa yang beliau ajarkan. Ya, beliau sudah mengatakan 2012, Indonesia para sultan harus berkumpul dan tunjuk satu menjadi diktator. Dan umat Islam Indonesia harus menyembuhkan dirinya dari sihir. Ini seorang mursyid besar yang bicara. Ya. Nah, jadi memang persoalannya di situ. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Apa yang harus kita lakukan? Hah? Ganti presiden, ya Allah. Nanti sihirnya tambah kuat itu. Jadi itu pertama kita harus bongkar dulu bahwa yang disebut pelindungan itu nggak ada. Nilainya itu pun sendiri nggak ada. Kita ini ya kalau misalnya diibaratkan zaman Fir'aun ya, pasukan Fir'aun itu adalah semua orang yang kena sihir. Sementara pasukan dari Israel itu adalah orang yang terbebas dari sihir. Sekarang apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Membebaskan rakyat Mesir dari sihir Fir'aun. Apa yang dilakukan Nabi Musa untuk menghilangkan sihir ular-ular itu? Kata Allah SWT, lemparkan kayunya, hadirkan yang hak. Ya? Jadi ranting kayu itu adalah hak walaupun dia ranting kayu. Jadi ketika Nabi Musa melemparkan, ini loh yang real, ini yang hak, ranting kayu. Ular itu hilang karena bukan ularnya hilang, sihirnya hilang. Nah, karena itu bagaimana kita menghilangkan sihir? Hadirkan yang hak. Dinar dirham ini akan menyadarkan sihir dari masyarakat. Gitu. Jadi kalau besok Anda masih tidak juga berpikir untuk pakai dinar dan dirham, Anda nggak sembuh dari sihir. Seperti gini, ada ini kebakaran di depan nih. Ya. Orang teriak-teriak kebakaran. Itu artinya dia nggak ngerti bahwa itu ada kebakaran. Betul nggak, Pak? Teriak-teriak sampai ototnya mau putus. Kebakaran. Ini orang yang nggak ngerti kebakaran. Yang ngerti orang kebakaran adalah nggak pakai teriak, dia lari ambil ember diisi air, guyang. Nah, itu orang yang ngerti. Nah, ini saya nggak yakin yang udah ngerti bahwa kita kena sihir. Paling cuma teriak-teriak aja dinar dirham. Seperti orang yang teriak-teriak kebakaran. Gitu. Jadi bukti bahwa Anda ngerti adalah mulai besok Anda punya dinar dirham. Betul nggak, Pak? Nah, jangan besok teriak-teriak di pasar dinar dirham. Malah dibilang, wah ini sihir 2 kali nih. Kata sihir tambah gila gitu. Jadi amal, action, bertindak, hadirkan yang hak. Karena Allah SWT mengatakan hadirkan yang hak, yang batil akan pergi.
Innal batila kana zahuqo. Karena sesungguhnya yang batil itu pasti musnah. Itu yang saya bilang tadi. Kenapa ini merajalela yang batil ini? Karena kita tidak menghadirkan yang hak. Kita menyubur-nyuburkan yang batil dengan ikut berpartisipasi di dalamnya. Itu. Jadi besok bilang sama masih mahasiswa, sudah kerja. Nah, bilang sama bosnya, bos, mulai bulan depan saya nggak mau dibayar pakai kertas nggak berguna ini. Bayar saya dengan emas. Artinya bilang, nanti bosnya akan bingung. Nah, dengan begitu dia akan sadar dari sihirnya. Gitu. Sekarang kalau saya itu ya kena sihir terus cari aman lagi kan. Nah, itu. Karena memang hidup di era sihir itu. Jadi mau nggak mau saya juga harus pakai sihir itu. Nggak bisa. Barang batil tidak bisa dimusnahkan dengan barang batil. Nggak bisa. Yang jadi yang mungkin yang jadi masalah itu kita di sini itu untuk bermuamalah menggunakan uang yang sebenarnya itu belum ada. Ya itu satu dari 1000 alasan tadi itu. Dan hanya ada satu alasan untuk menjalankannya. Karena saya cinta kepada Allah SWT. Bahwa saya mencintai Rasul SAW. Kalau Anda cinta, kalau Anda mencintai seorang perempuan, apapun Anda lakukan, suruh nyebrang kali pun Anda lompat nyebrang kali, ya kan? Nah, maka kalau itu tidak ada, tumbuhkanlah kecintaan itu pada Allah SWT. Sebut nama Allah SWT sesering mungkin seperti Anda dulu waktu nyari cewek, sebut cewek-cewek Susi. Ya kan? Sekarang Anda sebutkan Allah. Setiap hari, setiap saat. Kalau Anda lupa, ingat lagi Allah. Menyebut-nyebut asma Allah itu akan menumbuhkan cinta pada Allah SWT. Seperti kerakap dalam batu itu. Atau parasit di pohon itu. Pelan-pelan. Tahu-tahu kita nggak tahu lagi mana pohonnya. Semuanya sudah menjadi parasit. Sama dalam kolbu Anda itu, yang ada sekarang adalah kecintaan pada dunia. Dan ketakutan pada dunia. Nah, ketika Anda sebut Allah, kecintaan itu akan, kolbu itu akan berganti. Dari kecintaan pada dunia dan ketakutan pada dunia, menjadi kecintaan pada Allah SWT dan ketakutan pada Allah SWT. Nah, nanti dia akan ada lagi pertanyaan, gua hidup di bawah ilmu sihir. Nah, gimana Anda bisa mengatakan bahwa saya hidup di bawah ilmu sihir dan tidak bisa berbuat apa-apa? Nggak mungkin. Cintailah Allah SWT, cintailah Rasulullah SAW. Gitu. Ada lagi? Yang terakhir lah, Pak, silakan. Singkatnya, Ustaz. Jalan ini harus kita tempuh kemana? Jalan ke Malioboro, Pak. Maksudnya gimana? Jalan? Ya seperti Ustaz ya, sekarang yang bawa. Karena ini menyampaikan yang hak ini, Iya. supaya kita semua ikut menggerakkan. Betul. Ya tadi, resep praktisnya adalah kita harus bangun komunitas di sini. Jadi yang ada hadirin ini di sini, kalau Anda punya barang dagangan, Anda tukang bekam, Anda dokter, pokoknya Anda yang dalam posisi punya transaksi, sebenarnya termasuk karyawan juga. Mulailah bahwa mari kita mulai bertransaksi dengan dinar dan dirham. Jadi mendapatkan dinar dirham itu yang terbaik bukan dari uang kertas, itu yang terburuk, Pak. Itu yang terburuk. Yang terbaik adalah oke, siapa yang bekam? Ada yang mau bekam sini. Saya mau bekam nih, saya bayar pakai dirham nih. Nggak ada tukang bekam di sini. Nah, gitu. Jadi atau ada yang punya apa? Madu, beli madu dengan dirham. Nah, itu kita nggak bisa sendirian. Kita harus membentuk komunitas. Nah, cara mudahnya mulailah dengan membuat WA group, komunitas muamalah Jogja. Atau lebih keren lagi, Pak, komunitas muamalah Kesultanan Jogja. Nah, kan pelan-pelan tadi, Pak. Dimulai dengan tadi, mulai memiliki dinar dan dirham dan menggunakannya. Gitu. Dan terutama kalau bapak-bapak, mas-masnya ada yang agnia, yang muzaki, bayarkan zakat itu dengan dinar dan dirham. Karena tidak sah membayar dinar dan dirham. Gimana mau membayar zakat kok pakai uang ilmu sihir begini? Bayarkanlah dengan emas dan perak. Pokoknya mulai. Rasulullah SAW mengatakan, amalkan apa yang kamu tahu, maka Allah akan beritahu apa yang kamu nggak tahu. Kalau kita nggak pernah amalkan yang kita tahu, jadi racun, Pak. Jadi racun dalam tubuh kita. Bisa gila itu orang. Kata Imam Syafi'i, orang yang tahu tapi tidak berbuat itu seperti keledai yang manggul kiri kanannya tuh manggul-manggul kitab. Wah, buku di luar biasa. Tapi ya cuma mondar-mandir bawa kitab gitu. Nah, itu ibarat yang bagus kan? Orang yang punya pengetahuan tidak mengamalkan,
seperti keledai yang mondar-mandir memanggil kita. Gitu, baik, saya kira demikian dulu ya. Kita masih ada 4 sesi lagi. Kalau nggak habis hari ini, nggak ada yang diomongin besok. Gitu. Jadi supaya masih ada yang kita omongkan, kita akhiri dulu karena sudah menjelang maghrib juga. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau trend dia nih tadi? Foto. Ada. Harus masuk Instagram. Kita ini Ya, betul. Saya ikutan aja. Halo teman-teman sekalian, ini ada sebuah pengumuman dari LAREK bahwasanya setelah ini insya Allah akan kita adakan prototipe tentang komunitas Dinamika tersebut di Jogja ini. Untuk teman-teman yang berminat, silakan catat nomor berikut ya. Iya. Jadi ada insya Allah kita punya link ke seorang saudagar besar ya di Jogja itu. Yes. Yang namanya nanti ada dirahasiakan. Sudah siap? 0877 2440 4240. Saya ulangi ya, 0877 2440 4240. Atas nama Alright. RI Bagus. Alright. Keren. Jadi nanti silakan teman-teman PM nomor tersebut. Nanti insya Allah kita akan undang setelah masa kita jadi. Dan insya Allah nggak akan lama lagi. Jadi kemungkinan nanti akan dibuat seperti Sunmall. Bayangan seperti itulah. Sunmall, Sunny Morning. Masa Pak Car Free Day. Dan teman-teman muda sekalian, silakan simpan dalam diri kami, jaga agar nafas kita panjang karena Saden saya ini masih 2 hari lagi di Jogja. Jadi masih membahas perkara yang nggak jauh dengan yang kita bahas sore hari ini. Besok di Majlis Biari Salimah dan Rasa Dakwah mengembalikan kekuatan dengan dirham, kemudian di Rasa Dakwah itu sihir uang kertas. Minggunya, ahadnya di Masjid Al-Karya subuh Nabawi Market System, kemudian sore harinya pilar muamalah, ya pilar muamalah. Kemudian sore harinya di rumah warna yaitu riba modern. Jadi silakan siapkan bensin, siapkan kalau motornya belum servis ya satu buka ya. Silakan siapkan apa-apanya, kemudian datangi roadshow kajian Sajen Sari tersebut agar kita tidak lagi terjebak dalam sistem dalam sihir uang kertas ini. Ini apa aja itu pasti sedikit jelas gampang. Tinggal itu mas namanya anu aja, setor nama, alamat gak usah ya. Udah pokoknya nama aja. Nah, nanti kita catat di database, kemudian kita akan selalu kabari setelah ikan tersebut sudah kita siapkan. Nah, mohon doanya biar lancar, biar biasa segera kita laksanakan, dan bisa kita segera lepas dari sihir ini. Oh iya, Ustaz ini juga menulis buku tentang rutungnya demokrasi ya, rutungnya demokrasi dan solusinya. Silakan teman-teman yang mempunyai keinginan untuk membeli di toko-toko yang menjualnya, enggak di sini kan. Jadi silakan searching aja. Kalau saya lihat itu kemarin ada yang menawarkan tapi dia buat nama WA, dan itu saya nggak ada nama WA-nya. Jadi silakan cari saja buku tersebut. Insya Allah juga sangat berkaitan dengan tema ini. Sekian ya, kita tutup roadshow pertama Ustaz yang saya di Jogja ini dengan beberapa foto majelis.
Semoga pertemuan ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat. Amin. Kemudian ada kekurangan dari kami panitia, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kami umumkan bahwasanya masih lanjut ya, cuma karena beliau saat ini sudah butuh istirahat gitu ya. Kemudian sekolahnya juga masih dalam perjalanan dari Masjidil Asri. Maka nanti kita lanjutkan setelah maghrib. Di ngajar di Nurul Asri. Tapi harus diberitahu aja, beritahu bahwa kita sudah selesai. Takutnya beliau Oh enggak, ya udah rutin. on the way. Memang ini kan Oh gitu. agenda rutin. Oh baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.